Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siapkah kalian untuk belajar pada hari ini? Tentunya sudah siap dong. Meskipun tidak masuk sekolah, pembelajaran harus tetap dilaksanakan ya. Perkenalkan, saya Merlin Andini dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Priksau Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang persamaan garis lurus. Selamat belajar! Untuk materi yang pertama, kita akan belajar mengenai gradien. Nah, coba kalian perhatikan gambar pada berikut ini. Ada gunung, garis, dan ada tangga. Pernahkah kalian mendaki gunung atau tangga? Gunung dan tangga memiliki kemiringan yang berbeda, sama halnya dengan garis yang memiliki kemiringan. Nah, kemiringan garis inilah yang disebut dengan gradien, dan biasanya disimbolkan dengan huruf M. Nilai dari gradien tetap atau konstan dan tergantung pada perbedaan tinggi yang biasa disebut ordinat dan perbedaan datar yang biasa disebut absis. Jadi, ukuran kemiringan yaitu besarnya perbedaan tinggi per besarnya perbedaan datar, atau gradien sama dengan ordinat per absis, di mana ordinat akan sama dengan Y dan absis akan sama dengan X. Jadi, M atau gradien sama dengan Y per X. Contoh, tinggi tangga di atas adalah 3 meter dan jarak mendatar dari tangga sampai tembok yaitu 4 meter. Berapakah kemiringannya atau gradiennya? Berdasarkan definisi, gradien atau kemiringan adalah perbandingan antara tinggi benda dibanding dengan panjang sisi datar. Maka, dari soal di atas didapat gradien sama dengan tadi rumusnya Y per X, maka didapat 3 per 4. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai perhitungan gradien berdasarkan titik koordinat atau bentuk persamaan. Nah, sekarang kita akan menghitung gradien ketika diketahui adalah persamaan garisnya yang berbentuk Y sama dengan MX sama dengan besar nilai konstanta atau M yang terletak di depan variabel X. Jadi, untuk mencari gradien dari persamaan garis Y sama dengan MX, maka hanya melihat koefisien dari si X saja. Contoh, persamaan garis 2X plus 2Y sama dengan 0, carilah gradiennya. Maka, pertama kita ubah dulu persamaan garisnya menjadi bentuk Y sama dengan MX. Maka, 2X plus 2Y sama dengan 0, maka kita pindahkan terlebih dahulu 2X ke ruas kanan, jadi 2Y sama dengan min 2X, maka min 2X per 2 itu kan hasilnya 1, jadi menghasilkan Y sama dengan min X. Jadi nilai gradiennya yaitu M sama dengan min 1. Selanjutnya, contoh yang kedua, persamaan garis 2Y sama dengan 4X, carilah gradiennya. Maka, sama halnya, ubah dulu persamaan garisnya menjadi Y sama dengan MX, maka 2Y sama dengan 4X, berarti 4 per 2 itu menghasilkan 2. Jadi, Y sama dengan 2X. Dengan begitu, gradiennya adalah koefisien dari X, maka gradiennya adalah 2. Bagaimana jika menentukan persamaan garis Y sama dengan MX plus C? Caranya sama saja dengan yang sebelumnya. Kita hanya melihat koefisien si X saja. Tetapi, dengan syarat kita harus mengubah terlebih dahulu bentuknya menjadi Y sama dengan MX plus C. Contoh, persamaan garis min 6X plus 3Y sama dengan 9, carilah gradiennya. Maka, pertama kita ubah terlebih dahulu persamaan garis min 6X plus 3Y sama dengan 9 menjadi bentuk Y sama dengan MX
plus C. Maka min 6X plus 3Y sama dengan 9. Kita pindahkan min 6X ke ruas kanan, jadi 3Y sama dengan 6X plus 9. Karena pindah ruas, maka menjadi plus. Jadi, Y sama dengan 6X plus 9 dibagi 3, maka hasilnya Y sama dengan 2X plus 3. Ingat, gradien itu koefisien dari X, maka gradiennya adalah 2. Selanjutnya, kita akan menghitung gradien pada persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi, kita akan menghitung gradien kemiringan. Ketika kita menjumpai yang seperti ini, maka caranya bisa kita gunakan atau kita ubah ke dalam bentuk yang sebelumnya, yaitu Y sama dengan MX plus C. Namun, ada salah satu cara yang lebih mudah yang bisa kita gunakan, yaitu caranya bisa disebut smart solution. Caranya yaitu dengan membandingkan koefisien dari si variabel X dan koefisien dari variabel Y. Maka hasilnya M sama dengan min A per B, di mana A sama dengan koefisien dari X dan B koefisien dari Y. Contoh, persamaan garis 6X plus 3Y sama dengan 9, maka A koefisien dari X, B koefisien dari Y, dan C konstanta. Dari rumus tersebut dapat menghasilkan gradien, yaitu M sama dengan min A per B. Jadi hasilnya min 6 per 3 sama dengan min 2. Maka kemiringan garis tersebut adalah min 2. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai grafik. Ketika sebuah persamaan diberikan, maka caranya yang pertama, kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi, untuk yang pertama, kita misalkan Y sama dengan 0, maka kita akan mendapat titik X. Kemudian, kita misalkan X sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan titik Y. Setelah itu, titik tersebut kita masukkan ke dalam sebuah tabel agar kita mudah melihatnya. Kemudian, kita gambar grafiknya menggunakan titik bantu yang telah kita dapat tadi. Contoh, gambar persamaan Y sama dengan 2X plus 6. Ingat, pertama kita harus menentukan titik potong. Jika memotong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Maka hasilnya Y tadi 0 sama dengan 2X plus 6. 2X-nya pindah ruas menjadi min 2X sama dengan 6. Jadi hasilnya X sama dengan min 3. Maka diperoleh titik potongnya yaitu min 3,0. Jika memotong sumbu Y, maka X sama dengan 0. Maka Y sama dengan 0 dikali X plus 6, maka hasilnya Y sama dengan 6. Maka titik potongnya yaitu 0,6. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel, maka bentuknya akan seperti ini. Setelah itu kita gambar ke dalam bidang kartesius. Kita tinggal masukkan titik-titik potongnya, yaitu titik yang pertama adalah min 3,0. Maka letaknya di kiri sumbu X. Dan selanjutnya titik 0,6, maka letaknya di sumbu Y. Maka inilah gambar persamaan garis 2X plus 6. Bagaimana sih cara menggambar grafik menggunakan aplikasi GeoGebra? Jadi, aplikasi ini dapat membantu kalian menggambar grafiknya. Selain itu, dapat mempermudah kalian untuk memahami geometri. Oke, langsung saja kita buka aplikasi GeoGebra. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung saja masukkan persamaan garisnya di kolom input. Jadi, Y sama dengan 2X plus 6. Setelah itu, kita enter. Maka
hasilnya akan seperti ini. Akan menghasilkan gambar yang sama dengan ketika kita menggunakan cara yang manual. Untuk materi selanjutnya yaitu persamaan garis. Untuk menentukan persamaan garis dari sebuah titik, misalkan titik X1, Y1 dengan gradien M. Kita dapat menuliskan rumusnya sebagai Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Untuk supaya lebih jelas, kita langsung saja lihat contohnya. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik P 3,2 dan memiliki gradien 2. Jadi, X1 yaitu 3 dan Y1 2 dan M-nya itu 2. Maka kita tinggal masukkan ke rumus yang di atas. Jadi, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y min 2 sama dengan 2 dikali dengan X min 3. Y min 2 sama dengan 2X min 6. Jadi, Y sama dengan 2X min 6 plus 2. Hasilnya, Y sama dengan 2X min 4. Jadi, persamaan garisnya Y sama dengan 2X min 4. Selanjutnya, kita akan mempelajari persamaan garis yang melalui dua titik. Misalkan, titik yang pertama yaitu X1, Y1 dan titik 2 X2, Y2. Maka, untuk menentukan persamaan garisnya, kita bisa menentukan rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Agar lebih jelas, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik A 2,3 dan B 6,5. Dengan menggunakan rumus di atas, kita akan mendapatkan bahwa X1 yaitu 2, Y1 3, X2 6, dan Y2 5. Dengan begitu, kita masukkan Y min 3 per 5 min 3 sama dengan X min 2 per 6 min 2. Kita sederhanakan menjadi Y min 3 per 2 sama dengan X min 2 per 3. Maka kita kalikan 2 dikali X min 2 sama dengan 4 dikali Y min 3. Kita sederhanakan menjadi 2X min 4 sama dengan 4Y min 12. Kemudian kita pindahkan ruas kanan ke ruas kiri. Maka 2X min 4 min 4Y plus 12 sama dengan 0. Kemudian menghasilkan 2X min 4Y sama dengan min 8. Dan sama-sama dibagi 2, maka menghasilkan X min 2Y sama dengan min 4. Kemudian dikalikan dengan min 1. Jadi hasilnya min X plus 2Y sama dengan 4. Oke, sekarang kita akan mencari persamaan garisnya menggunakan aplikasi GeoGebra. Pertama, kita masukkan titiknya ke dalam kolom input, yaitu titik yang pertama A 2,3. Enter. Kemudian titik B 6,5. Enter. Selanjutnya, kita pilih line pada menu toolbar. Kemudian kita tarik titik A ke titik B. Nah, sekarang coba perhatikan persamaan garisnya, yaitu min X plus 2Y sama dengan 4. Persamaan garis ini sama dengan yang kita cari sebelumnya dengan menggunakan metode manual. Dan ternyata hasilnya sama. Selanjutnya kita mencari gradiennya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Caranya, yang pertama kita
terlebih dahulu X1 sama dengan 2, Y1 sama dengan 3, enter. X2 sama dengan 6, enter. Dan Y2 sama dengan 5, enter. Setelah itu, kita ingat kembali bahwa sebelumnya di awal kita membahas bahwa gradien itu atau kemiringan sama dengan perubahan terhadap ordinat atau sumbu Y berbanding dengan sumbu X. Berarti kita dapat menuliskan bahwa M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kemudian enter. Maka kita dapat gradiennya adalah 1/2. Mau bagaimanapun caranya, hasilnya tetap sama. Selanjutnya, kita akan menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu titik dan sejajar dengan garis Y sama dengan MX plus C. Ingat, dua garis yang sejajar mempunyai arah yang sama dan koefisien garis atau gradien yang sama. Dengan begitu, kita dapat katakan ketika M1-nya dan M2-nya nilainya sama karena M1 sama dengan M2. Untuk menentukan persamaan garisnya, sama saja menggunakan persamaan garis melalui satu titik, yaitu Y min YA sama dengan M2 dikali X min XA. Ingat ya, M yang kita gunakan yaitu M2. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh, tentukanlah persamaan garis yang melalui titik A 5,4 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 3X plus 5. Untuk yang pertama, kita akan mencari gradiennya. Ingat bahwa dikatakan garis yang sejajar syaratnya M1 sama dengan M2. Untuk mencari M1 yaitu kita mengingat kembali mencari gradien dengan menggunakan persamaan Y sama dengan MX plus C. Untuk mencarinya, kita hanya lihat koefisien dari si X. Koefisien X adalah 3, maka kita dapat M1 sama dengan 3. Maka M2-nya sama dengan 3, karena M1 sama dengan M2. Setelah itu, kita tinggal masukkan ke persamaan garisnya, yaitu Y min Y1 sama dengan M2 dikali X min X1. Maka Y min Y1 4 sama dengan M2-nya 3 dikali X min X1-nya 5. Kita sederhanakan menjadi Y min 4 sama dengan 3X min 15. Kita pindahkan semuanya ke ruas kiri, yaitu Y min 4 min 3X plus 15 sama dengan 0. Kemudian Y min 3X min 4 plus 15 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan menjadi Y min 3X plus 11 sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan menentukan persamaan garis melalui satu titik, yaitu titik A, XA, YA. Akan tetapi, tegak lurus dengan garis Y sama dengan MX plus C. Caranya sama saja dengan menggunakan rumus satu titik, yaitu Y min YA sama dengan M2 dikali X min XA. Akan tetapi, ada syarat yang harus kita penuhi, bahwa dikatakan tegak lurus ketika M2-nya itu sama dengan min 1/M1. Contoh, tentukanlah persamaan garis yang melalui titik A 5,4 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan 4X plus 6. Diketahui titik A-nya yaitu 5,4 melalui dan
tegak lurus dengan garis Y sama dengan 4X plus 6. Maka diperoleh M1-nya yaitu 4. Karena tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan min 1. Dengan begitu, kita dapat M2-nya adalah M1 dikali M2 sama dengan min 1. M1-nya yaitu 4 dikali M2 sama dengan min 1. Jadi M2 sama dengan min 1/4. Kemudian untuk mencari persamaan garisnya, kita masukkan melalui persamaan garis yang melalui satu titik. Dengan begitu Y min 4 sama dengan min 1/4 dikali X min 5. Y min 4 sama dengan min X per 4 plus 5/4. Kita sederhanakan min 4 dipindah ruas di kanan. Maka hasilnya positif 4, maka penyebutnya 4 menjadi 16/4. Karena 16/4 sama dengan 4, kemudian 5 ditambah 16 adalah 21, maka 21/4. Supaya per-4-nya bisa lebih sederhana, maka kita kalikan dengan 4. Dengan begitu, 4Y sama dengan min X plus 21 atau 4Y plus X sama dengan 21. Jadi, persamaan garisnya 4Y plus X sama dengan 21. Sekian video pembelajaran pada materi persamaan garis lurus. Semoga bermanfaat. Semangat terus belajar di rumah ya. Walaupun masih dalam pandemi seperti ini, kita harus tetap rajin belajar dan tetap semangat belajar di rumah. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.